Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga. Kali ini gue mau nge-compare dua smartphone yang dulu sih dibilangnya sebagai flagship killer. Yang satu lagi nih yang baru keluar juga dibilang sebagai flagship killer reborn kalau nggak salah tagline-nya. Nah, ini adalah Poco F2, ini adalah Poco F2 Pro ya. Dan yang ini adalah Poco F3 yang baru keluar beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya dua HP ini menurut gue menarik karena secara spek perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi nggak terlalu jauh, tapi ada beberapa spek yang di Poco F2 Pro ada, di F3 nggak ada, kemudian yang di F2 Pro nggak ada, dan di F3 ada gitu. Jadi kayak saling bukan saling melengkapi saling jadinya kayak semacam bersaing gitu, karena mungkin karena speknya mirip-mirip. Jadi banyak juga nih yang nanyain ke gue kayak, kalau perbandingannya gimana sih antara Poco F2 Pro sama Poco F3, mendingan pilih mana gitu. Oke, ya udah sekarang kita bahas ya, pilih mana antara Poco F2 Pro sama Poco F3. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal update video baru setiap minggunya. Nah, sekarang kita bahas dari desain dan build quality-nya dulu ya. Antara Poco F2 Pro sama Poco F3. Bedanya apa sih dari desain? Nah, yang pertama yang paling kelihatan ada di bagian belakangnya. Yang paling ciri khas sih menurut gue adalah frame kameranya ya. Untuk Poco F2 Pro menggunakan quad kamera dengan frame membulat yang berada di tengah, sementara Poco F3 menggunakan triple kamera dengan frame yang ada di kiri atas. Jadi kameranya Poco F2 Pro ada 4, kameranya Poco F3 ada 3. Kemudian finishingnya juga beda nih. Untuk finishing Poco F2 Pro itu terlihat lebih doff atau matte, sementara Poco F3 finishingnya itu lebih glossy. Kemudian secara desain juga menurut gue Poco F2 Pro ini kelihatan lebih original karena untuk desainnya sendiri jarang Xiaomi Poco itu. Untuk Poco F2 Pro itu desainnya masih jarang yang nyamain lah, jarang yang mirip gitu. Sementara buat Poco F3, desainnya ini kalau dilihat mirip dengan desain Xiaomi keluaran 2021 kayak Mi 11, kemudian Redmi Note 10 Pro yang framing kameranya itu semua ada di sisi kiri atas. Kurang lebih kayak gini, coba kalau diperhatiin nanti antara Poco F3 sama Redmi Note 10 Pro, kemudian Mi 11 itu bahasa desainnya tuh gue rasa mirip-mirip gitu, ya kan? Kemudian sekarang kita ke bagian depan. Oke, kita ke bagian depan. Bedanya apa nih antara Poco F2 Pro sama Poco F3? Nah, yang pertama adalah Poco F2 Pro. Desainnya itu full screen, jadi nggak ada kamera depan yang kelihatan di desain Poco F2 Pro. Kamera depannya ada di sini. Jadi kamera depannya tuh pop up, baru muncul kalau ada kebutuhan untuk memakai kamera depan gitu. Enaknya apa? Enaknya adalah ketika dipakai itu nggak ada distraction gitu, nggak ada layarnya full semua, nggak ada potongan kamera, jadi full screen experience-nya juga lebih enak. Kemudian Poco F3 ini masih pakai punch hole kamera nih. Punch hole kamera, dia kameranya ada bulat di tengah. Kecil sih sebenarnya untuk punch hole kameranya, tapi kalau gue disuruh milih antara layarnya Poco F2 Pro sama layarnya Poco F3 dari sisi dari sisi kamera depannya ya, jelas gue akan milih yang nggak ada gangguannya kayak Poco F2 Pro karena lebih enak dilihat, lebih
Jadi lebih nggak ada distraction untuk layar depannya. Kemudian apa lagi ya? Ini untuk build quality-nya. Nah, untuk build quality-nya, Poco F2 Pro ini terasa lebih solid dan lebih berat karena materialnya itu dia memakai material metal ya, besi lah, apa ya, aluminium. Jadi materialnya tuh bukan plastik. Sementara Poco F3 ini feel-nya lebih plastik. Lebih plastik, kalau dipegang kerasa banget kalau ini plastik. Tapi keuntungannya adalah jadinya lebih ringan daripada Poco F2 Pro. Cuman kalau secara grip, menurut gue lebih nyaman dipegang itu Poco F2 Pro karena lebih beratnya tuh lebih pas untuk dipegang di tangan. Lalu perbedaannya lagi adalah kalau dibandingkan secara ukuran, Poco F2 Pro itu sedikit lebih tinggi, sedikit lebih lebar juga, tapi dan sedikit lebih tipis dari Poco F2 Pro. Mungkin itu kelebihannya antara Poco F2 Pro sama Poco F3. Poco F3 lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih tipis dari Poco F2 Pro. Terus di bagian depan ada apa lagi? Di bagian depan ada, oke. Kita lihat bareng ya. Nah, bagian depannya itu untuk bezelnya, bezel samping-sampingnya itu kalau diperhatiin sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi tetap lebih tebal bezelnya Poco F3 dibandingkan Poco F2 Pro. Sama dagu bawahnya nih. Dagu bawahnya ini lebih tebal punya Poco F3 daripada Poco F2. Itu perbedaannya lagi. Lalu ada apa lagi ya? Kita cari perbedaannya. Untuk speaker, ini yang nilai plusnya dari Poco F3. Untuk speakernya Poco F2 Pro itu masih mono speaker yang ada di sini. Sementara untuk Poco F3 dia udah ada speaker di sini sama di bagian atas. Jadi ada dua slot speaker, jadi speakernya stereo, dan untuk outputnya juga terasa lebih kencang di Poco F3 daripada Poco F3 Pro. Lalu Poco F2 Pro masih ada jack audio 3,5 mm, sementara di F3 nggak ada. Lalu fingerprintnya, kalau di Poco F2 Pro pakai in-display fingerprint, sementara Poco F3 pakai side mounted fingerprint, ada di samping. Kita bandingin ya speednya kira-kira gimana. Lebih cepat yang side mounted fingerprint di Poco F3 Pro. Poco F3 Pro. Di Poco F3. Ini preferensi, pilihan aja. Kira-kira suka mana, sebenarnya nggak ada kelebihan kekurangannya. In-display fingerprint lebih keren, tapi kadang suka lebih lambat daripada fingerprint yang physical gitu. Kemudian bedanya lagi adalah, ini aksen aja sih, tapi yang gue suka dari Poco F2 Pro adalah power buttonnya itu warna merah gitu. Jadi aksen kayak Pixel kan juga tombol powernya tuh selalu warnanya beda dari warna body. Cukup menarik. Sementara kalau Poco F3 karena power buttonnya sekaligus sebagai side mount fingerprint, jadi warnanya sewarna body aja gitu. Oke. Itu dari segi desain dan build quality. Kurang lebih ya ada ininya sih masing-masing, ada keunggulannya masing-masing. Sekarang kita ke bagian layar ya. Untuk bagian layar, sebenarnya layarnya sama-sama pakai layar Super AMOLED. Karakternya gue juga kurang lebih mirip-mirip, sama mungkin beda dikit, tapi kalau dilihat secara langsung sih hampir sama aja. Tapi yang membedakan adalah untuk layarnya Poco F3 ada
pilihan untuk refresh rate 120 Hz. Bisa milih antara 60 Hz atau 120 Hz. Gue udah pilih yang 120 Hz dan setelah dicobain ya emang beda. Refresh rate 60 Hz yang ada di Poco F2 Pro sama refresh rate 120 Hz jelas terasa beda. Kita coba ya. Untuk scrolling, untuk ini jauh lebih enak yang 120 Hz yang refresh rate tinggi, karena ya lebih cepat, terasa lebih scrolling lebih mulus, lebih enak. Tuh. Kalau dilihat ini sih terasa banget ya bedanya. Kalau yang 60 Hz agak patah-patah, kalau yang 120 Hz jauh lebih cepat. Tapi kalau nggak ada pembanding sebenarnya yang ngelihat yang 60 Hz sih oke-oke aja sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi kalau emang ada pembanding yang 120 Hz, jelas lebih milih yang 120 Hz gitu. Itu dari segi layar. Kemudian sekarang ke performa. Untuk performa gue belum terlalu nyoba banyak, tapi Poco F2 Pro menggunakan Snapdragon 865, yaitu SoC flagship tahun lalu, sementara Poco F3 menggunakan Snapdragon 870, yang mana sebenarnya bukan SoC flagship tahun ini, karena tahun ini kan pakai Snapdragon 888 kan. Tapi Snapdragon 870 ini katanya upgrade dari Snapdragon 865 yang dipakai di Poco F2 Pro ini. Katanya sih secara overall performanya meningkat sekitar 12% dari 865. Untuk yang 870 ini lebih cepat, lebih snappy dari yang 865. Tapi gue belum coba banyak, sementara kita coba buka buat ini aja ya. Buka-buka aplikasi dulu aja ya. Emang berasa lebih cepat untuk ininya, untuk buka-buka aplikasi. Ya kan, lebih cepat. Gue belum nyoba buat main game sih, tapi nanti deh gue coba di reviewnya Poco F3. Ini kan bukan review, jadi cuman comparison aja. Secara overall lebih cepat 870 pastinya, tapi karena 870 ini base-nya dikembangkan dari Snapdragon 865 juga, jadi menurut gue overall pasti masih mirip-mirip dan bedanya mungkin nggak terlalu jauh. Jadi 865 masih cukup oke sih untuk dipakai di tahun 2021 gitu. Lalu kita sekarang ke bagian kamera. Nah, untuk kamera Poco F2 Pro menggunakan quad kamera 64 megapiksel, sementara Poco F3 ini menggunakan triple kamera 48 megapiksel. Gue coba cari-cari comparison yang udah ada sebelumnya. Katanya sih untuk Poco F3 ini kameranya masih nggak sebagus Poco F2 Pro, tapi nanti kita bandingin aja. Nanti gue coba untuk ambil foto antara dua smartphone ini, foto yang sama, nanti langsung kita bandingin aja. Nanti gue tampilin perbandingan hasil fotonya di sini ya, langsung dilihat aja. Sekarang ngomongin masalah harganya. Untuk harganya sendiri, nah cukup unik nih. Untuk harganya sendiri, kita bandingin ketika Poco F2 Pro pas rilisnya ya, sama harga rilis Poco F3 ini berapa. Nah, Poco F2 Pro itu harga pas rilisnya adalah
6.999.000 untuk yang konfigurasi 6 128 GB dan 7.999.000 untuk yang 8 256 GB. Nah, untuk Poco F3 ini harga rilisnya adalah 4.999.000 untuk yang 6 128 GB dan 5.499.000 untuk yang 8 256 GB. Dari segi harga, menurut gue jelas lebih worth it harganya Poco F3 karena di bawah 5 juta untuk yang 128 GB. Sementara pas Poco F2 Pro rilis ini harganya 7 juta. Jadi perbedaannya lumayan jauh nih. Tapi sekarang Poco F2 Pro juga kayaknya udah mulai banyak yang jual harga barunya di 5,5 jutaan kali ya. Kayak tetap lebih mahal deh daripada Poco F3. Kira-kira gitu. Untuk di marketplace gitu harganya kayaknya antara kedua ini mirip-mirip, hampir sama aja. Beda-beda dikit, tapi kayaknya tetap masih lebih mahal Poco F2 Pro, terutama yang kondisi baru ya. Nah, jadi kesimpulannya overall sih, setelah dilihat dari desain dan build quality-nya, layarnya gimana, performanya gimana, kamera, segala macam, harganya, gue sih secara pribadi, gue masih lebih suka sama Poco F2 Pro ini. Layarnya full screen, build quality-nya lebih bagus, kemudian performanya nggak berbeda jauh. Jadi kalau menurut gue yang udah punya Poco F2 Pro sekarang, menurut gue nggak usah upgrade ke Poco F3 karena siapa tahu nanti bakal keluar Poco F3 Pro atau katanya sih isu-isunya Poco F3 GT yang bakal keluar. Udah keluar sih di China, tapi gue nggak tahu kalau di sini bakal keluar atau enggak. Kemudian tapi kalau yang baru mau beli sebelumnya belum pakai Poco F2 Pro atau sebelumnya mungkin dari Poco F1 gitu, gue saranin sih buat ngambil Poco F3 aja karena lebih worth it dari segi harga, lebih murah dan ada beberapa peningkatan fitur kayak refresh rate 120 GHz itu berasa banget, jauh lebih bagus di Poco F3. Kemudian stereo speaker juga jauh lebih worth it karena beda banget sama yang Poco F2 Pro yang masih pakai mono speaker. Kurang lebih gitu ya. Kalau udah megang atau udah punya Poco F2 Pro, menurut gue keep aja, nggak terlalu jauh bedanya. Tapi kalau emang dari seri sebelumnya kayak Poco F1 atau bahkan baru mau coba Poco, mungkin Poco F3 ini bisa jadi pilihan yang bagus untuk dicoba gitu. Gitu ya overall ya antara Poco F2 Pro sama Poco F3 ini. Kira-kira dua-duanya sama-sama bagus, tapi ya disesuaikan aja dengan kondisi, kira-kira lebih cocok sama yang mana. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat yang belum subscribe ke channel The Grid, kemudian like videonya kalau emang suka, dislike kalau emang nggak suka, dan follow Instagram kita di thegridco.id. Oke? The Grid sign out. Bye.